Halo Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya, Edi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga berkat kesehatan selalu melimpah untuk Bapak Ibu dan juga keluarga. Bapak Ibu, saya mencoba sedikit berbagi pemikiran dan juga refleksi yang akan kita gunakan untuk kita bersama untuk saling menguatkan di dalam masa sulit, masa pandemi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan mengambil tema yaitu beriman saat pandemi. Kita mengambil sumber bacaan dari Kukil yang diterbitkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Tema ini diangkat karena kita memikirkan bagaimana kita bisa melihara iman kita dalam masa sulit ini. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mengawali renungan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa atas segala rahmat yang tak henti-hentinya mengalir untuk kami semuanya. Sehingga saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan umat yang lain menyegarkan iman kami. Bapa, di masa pandemi ini, kadang iman kami tergetar melihat banyaknya korban berjatuhan oleh serangan virus corona. Bapa, kami mohon agar melalui sesi pendalaman iman ini, kami diteguhkan untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong dan penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita
renungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengawali pembicaraannya dengan sebuah kalimat seperti itu. Ini muncul karena adanya suatu kegelisahan dalam diri murid-murid. Karena perkataan Yesus sebelumnya yang akan meninggalkan mereka. Bahkan pernyataan Petrus yang sesumbar ingin mengikuti Yesus kemanapun ia pergi, muncul karena sebelumnya Yesus mengatakan, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Ada di Yohanes bab 13. Dengan demikian, pernyataan Yesus tentang kepergiannya untuk meninggalkan para murid benar-benar menimbulkan kegelisahan yang serius. Sehingga Yesus perlu menenangkan mereka dan memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Memang, satu murid-murid Yesus tidak bisa pergi bersama Yesus. Namun Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti suatu saat mereka akan bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, Yesus mengatakan hal yang penting lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan wafat dan kebangkitan Kristus, murid-murid Yesus, termasuk kita sendiri, dimungkinkan untuk tinggal bersama Kristus naik ke surga. Tidak sekedar untuk tinggal di sana, melainkan menyediakan hal-hal surgawi yang akan diwariskan kepada orang-orang percaya. Setelah waktunya tiba bagi murid-murid kelak, akan datang ke rumah Bapa. Bapak Ibu, kita pun juga akan mengalami yang namanya kematian. Setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Kita sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Tempat kediaman Allah yang penuh dengan kasih dan kedamaian. Namun Bapak Ibu, di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, sebelum kita menghadap Bapa, masih ada kondisi yang saat ini kita alami. Dan bagaimana itu kita bisa menghayati sabda Tuhan tadi? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang kadang bisa mengusik dan yang bisa menggetarkan iman kita. Dari mana sebenarnya virus corona datang? Dari iblis atau sebuah hukuman Allah? Lalu apakah Allah diam saja? Di mana kemahakuasaan Allah? Bapak Ibu, iblis tidak pernah menciptakan corona. Karena iblis bukan pencipta. Allah juga tidak mungkin menciptakan virus corona. Karena Allah sendiri penuh belas kasih dan kerahiman. Jadi dia tidak mungkin menghancurkan ciptaannya sendiri yang dikasihinya. Andaikan itu kita pikirkan sebagai sebuah hukuman Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana para dokter, para relawan, mereka sudah meninggalkan keluarga, mengorbankan segala kepentingan pribadinya. Dan ada juga yang sampai meninggal. Dijelaskan dengan hukuman Allah. COVID-19 karena hukuman Allah. Sangat tidak masuk akal. Bapak Ibu, ada seorang filosof, Alfred North Whitehead dari Inggris. Dia pernah mengatakan demikian.
Penderitaan muncul sebagai hal yang tak terelakkan dalam rangkaian proses petualangan kreatif seluruh alam semesta yang senantiasa dalam proses menjadi. Filsafat proses tidak melihat bahwa Allah yang bertanggung jawab atau bersalah secara moral. Namun penderitaan dilihat sebagai konsekuensi dunia yang tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur. Dengan begitu, Allah tidak mungkin melenyapkan segala penderitaan di dunia ini, meskipun Dia Maha Baik dan Maha Kuasa. Jika Allah berbuat demikian, maka Allah sendirilah yang menghancurkan keseluruhan proses tumbuh dan berkembang dunia ini. Hukum-hukum Allah yang diciptakannya akan hancur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alfred North Whitehead menutup dengan sebuah kalimat yang begitu indah. Kemahakuasaan Allah tidak terletak pada kemampuannya menghilangkan penderitaan, tetapi pada kasih-Nya untuk menyertai manusia agar kuat menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, lalu bagaimana ini? Pertanyaan ini. Lalu dari mana COVID-19 muncul? Bapak, Ibu, COVID-19 adalah seperti penyakit-penyakit lain yang menyerang manusia, di mana manusia harus bisa menaklukkannya. Lalu apakah Allah tinggal diam saja? Ternyata Allah bertindak melalui caranya sendiri. Allah menolong manusia melalui manusia ciptaannya sendiri. Allah ingin agar manusia terlibat dalam karya-karya keselamatan Allah. Manusia sudah dibekali Allah dengan berbagai kemampuannya untuk digunakan manusia untuk saling menolong manusia lain. Ini menjadi sebuah refleksi yang penting bagi kita. Apa yang sudah aku lakukan untuk sesamaku saat pandemi ini? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Disposisi batin apa yang harus kita tempuh saat ini? Pertama adalah jangan panik. Bapak, Ibu, bukan berarti jangan panik itu tidak boleh khawatir sehingga akhirnya mengabaikan nasihat-nasihat ahli dan pemerintah. Kita tidak menghiraukan dengan social distance. Tetapi kepanikan dan ketakutan sebenarnya intinya adalah tidak dari Tuhan. Karena orang dengan panik dan ketakutan akhirnya manusia itu menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jelas kepanikan dan ketakutan yang berlebihan bukan dari Tuhan, tapi justru akan digerakkan oleh roh jahat. Bapak, Ibu, maka kita menanggapi krisis dengan serius sambil mempertahankan rasa tenang dan harapan yang tumbuh dalam batin kita. Maka untuk itu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah dengan berdoa. Tuhan Yesus pernah bersabda saat di taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa lakukan ini dengan melakukan misal live streaming saat ini, atau berdoa sendiri sambil merenungkan sabdanya. Kita mohon kekuatan dan juga perlindungannya tanpa henti dengan penuh iman. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, kadang pertanyaan ini masih mengusik dalam hati kita. Mengapa ini terjadi? Sudah direfleksikan oleh para mistikus, rohaniwan, filosofis. Tetap tidak ada jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu. Ini adalah misteri yang terbesar dalam hidup manusia. Tapi justru pertanyaan yang penting untuk kita, bisakah kita percaya pada Tuhan yang tidak bisa kita mengerti? Kemahakuasaan Allah tidak terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan penderitaan, tetapi pada kasih-Nya yang selalu menyertai kita untuk kuat dalam menanggung penderitaan. Bapak, Ibu, marilah kita tutup pendalaman iman kali ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Puji syukur ya Bapa atas rahmat yang Kau anugerahkan hari ini. Kau menyegarkan iman kami dengan sabda-Mu. Kami Kau teguhkan untuk selalu tetap berharap dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami di saat yang sulit ini. Biarkanlah iman kami tetap berkobar, seraya mewartakan kasih-Mu yang tiada henti mengalir melalui orang-orang di sekitar kami, yang memberi perhatian pada kami saat kami jatuh dalam kesulitan. Kuatkanlah juga kami agar kami dalam keadaan sulit pun, kami masih mampu menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kami. Mereka bisa merasakan uluran kasih-Mu melalui tangan-tangan kami. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekian untuk renungan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Amin.